Shalom, khususnya kepada para gembala sidang, kami dari Sinode Gereja Pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church, Dewan Pimpinan Pusat, kami selaku Ketua Sinode Rev. Dr. Gunadi Gunawan dan Sekum Rev. Nathan Jurnawan STH mengucapkan selamat datang di acara ini. Akhir-akhir ini kita mendengar bahwa virus corona telah masuk ke ratusan negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk itu, saudara, kita tetap patuh pada peraturan pemerintah supaya dihimbau setiap masyarakat berdiam diri di rumah. Oleh karena itu kami terbeban ingin memberikan semangat khususnya tentang spiritual Kristen yang kami akan bacakan satu ayat Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pada hari ini hadir di hadapan saya Sekum Rev. Nathan Jurnawan STH yang akan memberikan pencerahan tentang Matius 8 ayat 17. Mari kita simak dan kita dengar dari Rev. Nathan Jurnawan STH. Silakan, Pak. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun Anda berada. Saya selaku Sekretaris Umum Sinode CMC mengucapkan bahwa di dalam kehidupan kita, saat ini kita sedang bergumul, sedang berjuang menghadapi satu kondisi yang sangat tidak enak. Karena itulah ketika kita menghadapi situasi yang rumit ini, kami sebagai pimpinan Sinode CMC ingin memberikan sedikit santapan rohani supaya Bapak Ibu, khususnya jemaat CMC dan juga gereja-gereja cabang CMC yang tersebar ke seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang berjumlah lebih dari 400 cabang. Kami ingin agar Bapak Ibu dikuatkan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Saya akan membawakan sedikit renungan dengan tema mendekatlah kepada Tuhan. Ketika kita dilanda oleh sesuatu kekhawatiran, saya yakin kekhawatiran ini tidak bisa kita hindari karena melihat dampak dari virus corona. Hari ini saya mengutip data yang muncul tanggal 29 Maret 2020 di sekitar 200 negara. Korban yang sudah meninggal dinyatakan berjumlah 30.780 orang, sedangkan yang kena dampak dari COVID ini ada 662.073 orang. Satu angka yang cukup memprihatinkan, sangat besar. Karena itulah dunia saat ini diliputi kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana kita menghadapi kondisi demikian? Nah, apakah kita sebagai orang Kristen juga ikut panik, ikut ketakutan seperti itu? Kita tidak bisa hindari bahwa kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih mengerahkan daging, kita masih ada kekhawatiran, kita masih ada ketakutan. Tapi ada satu jaminan yang Tuhan Yesus berikan. Saya ingin bacakan di dalam Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa yang Tuhan Yesus katakan di sini adalah satu wujud tawaran. Dia berkata, marilah kepadaku. Artinya, ketika engkau menghadapi masalah, kesulitan, ketakutan ini, datang kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh dari Tuhan karena ketakutan-ketakutan yang engkau alami. Nah, ibarat saya jika menyalakan sebatang lilin di tempat ini,
Bapak Ibu dari jarak yang jauh tidak akan bisa merasakan panasnya lilin tersebut. Kalau ingin merasakan panasnya lilin, dekatlah. Semakin dekat, Anda akan bisa merasakan semakin panasnya lilin. Bahkan jika engkau ingin benar-benar merasakan panasnya lilin, peganglah api lilin itu. Semakin jauh jarak Anda dengan lilin yang saya nyalakan, semakin sulit Anda akan bisa merasakan hangat dan panasnya lilin. Sama juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, karena itulah Tuhan menawarkan datang mendekat kepada Dia. Dan Tuhan memberikan jaminan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saat ini, semua orang diliputi kegelisahan dan ketakutan. Karena takut tertular oleh virus. Kita lihat di mana-mana di jalanan ketika pemerintah mengatakan harus menjauhi pertemuan-pertemuan massa. Semua tempat boleh dikatakan sepi. Gereja-gereja ditutup. Banyak orang mulai mencari masker. Walaupun harga masker selangit, orang tetap memburu. Kemudian mencari hand sanitizer. Kemudian mencari cairan disinfektan untuk membersihkan rumah, membersihkan tempat-tempat yang kita anggap rawan. Belum lagi sebentar mungkin dampak ekonomi itu akan sangat-sangat signifikan. Karena kelumpuhan ekonomi. Banyak usaha ditutup, banyak pabrik mulai goncang, banyak usaha-usaha travel termasuk penerbangan juga sudah mulai ditutup, ditunda dan sebagainya. Dampak ekonomi akan cukup riskan. Karena itulah mungkin kita tidak kena dampak secara langsung terhadap virus corona, tapi kita mengalami dampak ekonomi. Hal itu membuat kita gelisah. Apa yang akan saya lakukan? Kita terancam PHK dan lain sebagainya. Tapi satu hal Tuhan sudah katakan tadi, datang mendekat kepada Dia. Nah, selain itu Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Apa sih yang dimaksud dengan kuk? Kuk ini adalah sebatang kayu yang diletakkan di atas 2 ekor hewan. Misalnya sapi ataupun lembu yang membajak di sawah. Nah, kuk ini harus diletakkan di 2 ekor hewan dan kuk ini membuat kedua hewan ini berjalan beriringan. Tidak bisa yang satu berjalan di depan, yang satu berjalan di belakang. Artinya, Tuhan maunya kita berjalan berdampingan bersama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, Dia akan memberikan sukacita damai sejahtera, karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Tuhan tidak menawarkan hal yang sulit. Jika saat ini Anda kena COVID-19, mungkin Anda penuh dengan ketakutan dan uang berapapun Anda diminta, Anda siap keluarkan, betul? Tapi Tuhan tidak perlu dibayar. Karena itulah Tuhan berkata, bebanku ringan. Hanya cukup datang kepada Dia dan engkau akan mendapatkan kelegaan. Karena itu, walaupun gereja saat ini banyak yang ditutup karena menghindari pertemuan massa, walaupun banyak persekutuan-persekutuan sementara tidak aktif, dan sebagai dosen teologi, sementara mahasiswa saya pun saya liburkan. Lalu, ketika gereja tidak ada aktivitas, mulailah muncul kegelisahan dari kalangan umat Kristen. Kenapa gereja ditutup? Bukankah justru kita harus mencari Tuhan di saat yang sulit? Saya ingin katakan apa yang Tuhan katakan di dalam Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20. Apakah harus dengan dibukanya gereja, dibuka jam ibadah, baru kita bisa merasa dekat kepada Tuhan? Masih percayakah Anda dengan janji Tuhan di ayat ini? Saya akan bacakan. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Masih percayakah Bapak Ibu terhadap janji ayat ini? Jika percaya, berarti walaupun gereja tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, Bapak Ibu masih bisa mendekat kepada Tuhan Yesus, di mana keluarga bisa berkumpul, suami, anak, istri bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di sanalah Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, engkau akan mendapatkan ketenangan, damai sejahtera, walaupun dunia sedang mengalami goncangan, mengalami dampak yang sangat mengerikan dari virus corona ini. Demikian Tuhan Yesus memberkati.